Oke, sudah. Shalom. Shalom semuanya. Oke, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tahukah saudara bahwa pesan pertama yang diperoleh oleh Maria ketika dia pergi ke kubur yang dicatat oleh kitab Markus pasal 16 setelah Yesus mati dan waktu Maria pergi ke kubur, apa pesan pertama yang Maria dan kawan-kawan terima? Tahu? Mari kita buka Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Markus pasal 16 ayat yang ke-6, maksud saya ayat yang ke-6. Markus 16 ayat yang ke-6. Waktu malaikat menampakkan diri kepada Maria yang ingin memberikan rempah-rempah kepada jenazah Yesus yang berada di kubur, saudara, ada malaikat menampakkan diri dalam bentuk orang muda. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, apa dikatakan? Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa pergumulan yang hebat terjadi dalam diri murid-murid ketika mereka melihat Yesus ditangkap, saudara, dicambuk, dan disalibkan. Saudara, bahkan sampai detik-detik terakhir ada 3 jam kegelapan menutupin bumi, saudara. Sebagian orang mengalami kebingungan, saudara. Sebagian orang mengalami ketakutan. Tapi pesan dari Tuhan setelah Yesus mati dan bangkit kepada Maria dan kawan-kawan saat itu yang pertama kali menengok ke kubur adalah jangan takut. Hari ini pesan buat kita, jangan takut, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang mendengar setiap doa saudara dan saya. Dia Tuhan yang pernah turut merasakan segala penderitaan yang pernah saudara dan saya alami. Saudara, dia Tuhan yang mengerti setiap pergumulan saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara dan saya, dia sangat mengerti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu kita tahu Yesus menampakkan diri dan lalu naik ke surga, saudara. Itu juga tercatat di dalam Markus pasal 16. Mari kita lihat Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Saya ingin kasih pendahuluan terlebih dahulu. Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, apa dikatakan? Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada saudara adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa dia telah mengalahkan maut dan dia hidup dan dia naik ke surga. Dia bukan hanya Tuhan yang hidup, tapi dia adalah penguasa di bumi maupun di surga. Wow. Bapa kita adalah penguasa di bumi maupun di surga. Ketika kita bicara tentang kehidupan Tuhan Yesus, secara khusus kita bicara tentang kenaikan, kita nggak bisa melupakan rangkaian proses kehidupan Tuhan Yesus. Ada 5 rangkaian proses dalam kehidupan Tuhan Yesus yang sangat penting bagi setiap kita, orang-orang percaya, saudara. Yang pertama berbicara tentang kedatangannya atau kelahirannya ke dalam dunia. Kedatangannya menceritakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kasih Allah yang tanpa syarat yang begitu luar biasa, saudara. Bahkan kasih Allah, dia adalah kasih di dalam kekekalannya. Ciri khas utama Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Makanya ciri khas pribadi Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, saudara. Apapun yang ia lakukan mulai digerakkan oleh karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Lalu kedatangan merupakan peristiwa penting yang kita peringatkan, saudara. Lalu ada peristiwa lain yang penting, saudara, dalam kehidupan Tuhan Yesus bicara tentang penyalipannya, saudara. Penyalipannya ini berbicara tentang pengorbanannya yang menjadi bukti cinta, saudara. Bukan hanya gombal, bukan hanya rayuan, saudara. Bukti cintanya kepada Allah, dia taat sampai mati di atas kayu salib, saudara. Cintanya itu menggerakkan dia ingin memenuhi kehendak Bapaknya, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Ia memberikan nyawanya, saudara. Dalam proses penyalipannya, saudara, dia tanggung penderitaan yang begitu hebatnya.
penderitaan yang seharusnya saudara dan saya yang menanggung, tapi dia tanggung begitu hebatnya, saudara. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dia datang karena cintanya kepada saudara, dan sebagai bukti cintanya kepada bapaknya dan kepada saudara, dia berikan nyawanya, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Yang ketiga adalah proses penguburannya, yang menyatakan apa? Upah dosa ialah maut, telah ditanggung oleh Yesus. Dia mengalami kematian dan dia turun ke alam maut, dan Alkitab mencatat maut pun tidak dapat menahannya. Maut telah dikalahkan karena dia pribadi yang tidak berdosa. Dia pribadi Tuhan yang hidup, saudara. Dia pribadi Allah yang hidup. Dia tidak berdosa. Maut tidak dapat mengalahkannya. Hal ini berarti maut juga tidak akan pernah dapat menguasai saudara dan saya. Saudara, kedatangannya, penyalipannya, kematiannya ini juga penguburannya. Saudara, kalau saudara lihat di sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 12, saudara, dikatakan ketika Yesus ditinggikan di atas bumi, dia menarik semua orang datang kepadanya. Nah, yang menariknya di dalam naskah aslinya ada ini yang menarik apa ini, itu ternyata tidak jelas, saudara. Sebagian amator menafsirkan menarik semua penghukuman kepada Yesus. Tapi di Alkitab kita dikatakan menarik semua orang datang kepada Yesus. Saya percaya begini. Ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib, saudara, ia sedang mengatakan bagaimana, kalau kita lihat sebentar, Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, saya percaya menarik semua orang di sini, saudara. Saudara ingat waktu Yesus disalibkan, Roma 6 ayat yang ke-6 berkata apa? Kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Waktu Yesus ditinggikan, waktu dia mati di atas kayu salib, saudara, saudara dan saya turut disalibkan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya terhisap dalam kematiannya di atas kayu salib. Makanya manusia lama kita telah mati, saudara. Kita telah mati bagi dosa. Semua penghukuman dosa saudara dan saya telah terhisap dalam penyalipan Yesus di atas kayu salib dan dikuburkan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya telah dikuburkan bersama dengan Kristus, saudara. Lalu yang luar biasanya, pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara dan saya juga terhisap dalam kebangkitannya. Makanya waktu kita dibaptis, saudara dan saya ditenggelamkan, dikuburkan menjadi sama dalam kematian Kristus. Saudara bangkit, saudara menjadi sama dalam kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita memperingati kenaikannya. Kenaikannya menyatakan bahwa ia adalah penguasa di bumi maupun di surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, proses kehidupan Yesus secara sederhana saya ingin mengingatkan ada 5 hal yang kita tidak boleh lupakan. Yang pertama bicara tentang kedatangan atau kelahirannya. Yang kedua penyalipannya. Penyalipannya ini kenapa sangat penting? Karena saat dia disalibkan itulah dia menanggung semua penghukuman atas dosa saudara dan saya, atas semua dosa umat manusia di atas dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga bicara tentang kematian atau penguburannya, yang keempat kebangkitannya menyatakan dia hidup, dan kenaikannya menyatakan dia adalah penguasa surga dan bumi. Saudara, kehidupan kekal bukan mudah-mudahan bagi kita. Kehidupan kekal adalah kepastian bersama dengan Tuhan. Bahkan saat ini, ketika kita bicara kehidupan kekal, saudara dan saya sedang berada dalam kehidupan kekal. Saudara dan saya tidak akan mati lagi. Kenapa? Karena manusia lama kita sudah mati, kita sudah dilahirkan dengan benih ilahi. Dan kalau kematian daging ini datang dalam hidup kita ini adalah hidup yang kekal. Makanya ketika kita berbicara bulan ini, kemerdekaan, hidup dalam kemerdekaan Kristus, saudara, kita harus menyadari bahwa roh kita ini adalah roh yang memiliki kehidupan kekal, dan kehidupan itu diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Coba kita lihat Roma 8 ayat yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua. Dikatakan roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang apa? Memberi hidup. Wow. Saya akhir ini sedang merenungkan juga tentang pekerjaan Roh Kudus ini, saudara. Ternyata luar biasa sekali. Dia memberikan hidup kepada saudara dan saya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus lain, coba lihat Roma pasal 5 ayat yang kelima, saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Oleh Roh Kudus. Roh yang memberikan hidup kepada saudara dan saya, dia pula yang sama yang mencurahkan kasih Allah kepada saudara. Sehingga saudara dan saya selalu menyadari betapa dahsyat dan luar biasanya kasihnya itu. Allah adalah kasih. Saat-saat ini, saudara, kalau kita lihat Alkitab, saya berpikir sungguh luar biasa sekali Alkitab itu, saudara. Tuhan itu sungguh luar biasa, supaya apa yang terjadi saat itu, apa yang menjadi kehidupan Yesus, tidak mengalami bias, saudara. Dia tulis dalam bentuk Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan kita bukan hanya bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, tapi Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita berhubungan dengan sesama, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna dari kebangkitan, kenaikan Yesus ke dalam surga, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada saudara, bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Beritahu kiri kanannya, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan dia bukan hanya hidup, dia adalah penguasa di bumi maupun di surga. Dia adalah penguasa di bumi maupun di surga. Saudara, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah penguasa di bumi dan surga. Mari bersama saya berkata, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Penguasa di bumi dan di surga. Kalau dia penguasa di bumi dan di surga, maka ada kepastian bagi saudara dan saya, pasti berada bersama dengan dia dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, mari kita buka Markus pasal 16. Kita masuk pelan-pelan mulai ayat yang ke-9. Markus 16 ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, nah ini yang menarik, saudara. Mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu apa? Tidak percaya. Hal yang menyedihkan adalah ketidakpercayaan dalam hidup ini. Mari kita belajar percaya sama Tuhan. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ayat 15, perhatikan. Pergilah ke seluruh dunia, ngapain? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan berbicara demikian, kepada mereka terangkatlah ia ke sorga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam kita memperingati kenaikan Yesus. Yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Ini luar biasa, saudara. Saudara, ingat kalau Tuhan kita hidup, apalagi dia menyertai saudara dan saya, dia tinggal dalam saudara dan saya, berarti dia bisa berbicara dengan saudara dan saya. Dia bisa membukakan hal-hal yang kita tidak pernah mengerti. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib, saudara. Sebagian orang berkata, oh tanda-tanda mujizat ajaib yang dimaksudkan menyertai rasul-rasul. Pada zaman itu, sudah nggak berlaku zaman sekarang. Kalau Anda tidak percaya mujizat, silahkan. Tapi saya percaya, Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita untuk kita mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Ini yang harus kita benar-benar sadarin. Sadarin penuh bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia penguasa bumi maupun surga. Kalau saudara lihat Kolose 1 ayat yang ke-15, mari kita lihat Kolose pasal pertama, ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Semuanya berada dalam dia. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kalau dalam bahasa aslinya gereja. Ialah yang sulung. Yang sulung ini bukan berarti seperti kita ya, selalu urutan yang pertama. Kalau yang pertama berarti ada waktunya, dia belum ada. Tapi Alkitab mencatat dia sudah ada dari kekekalan, sudah. Maksudnya yang sulung ini yang terutama, sudah. Yang terutama. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, segala sesuatu ada dalam dia. Makanya kita menerima semua janji-janji berharga di dalam Yesus Kristus. Yang pertama ingat baik, belajarlah percaya, aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan sang penguasa bumi maupun surga. Yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan Markus 16 ayat yang ke-15 tadi, coba lihat sebentar, Markus 16 ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang kedua, saudaraku, saya ingin menyampaikan pada saudara bahwa Yesus tugasnya kan sudah selesai ya. Dia menanggung semua penghukuman atas dosa manusia di atas kayu salib. Makanya dia berkata, it is finished. Namun yang kedua yang ingin saya sampaikan pada saudara dan saya, ia mengutus saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Inilah tanggung jawab kita orang-orang percaya dalam segala keadaan, beritakanlah Injil, kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak saat-saat ini yang diberitakan bukan Injil. Gereja yang bukan memberitakan Injil ada banyak saat ini. Yang mereka beritakan adalah kesembuhan, keinginan untuk hidup menjadi orang kaya dan sebagainya. Mereka berkata begini, kalau kamu percaya pada Yesus, maka kamu akan menjadi kaya. Kalau kamu percaya pada Yesus, maka kamu akan mengalami kesembuhan. Kalau kamu percaya pada Yesus, maka kamu akan mungkin rumah tanggamu dipulihkan, pekerjaanmu diberkati, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti benar. Berita Injil, pusatnya ada di Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Ukurannya bukan kekayaan di dunia ini. Kalau ukurannya kekayaan di dunia ini, maka mudah sekali iman orang percaya akan goyah. Jangan menaruh iman kita kepada sesuatu yang dapat berubah-berubah. Memang kalau kita pelajari Alkitab, saudara, ketika kita mengenal kebenaran, bagaimana kita
mengelola keuangan kita. Bagaimana kita sebagai bendahara Allah yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola keuangannya, yang kita setia dari perkara kecil maka akan dipercayakan dalam perkara besar. Saudara, memang ada prinsip-prinsip kebenaran dalam keuangan dalam Alkitab yang kalau kita terapkan, itu akan bisa mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kekayaan bukanlah tujuan. Yesuslah yang menjadi pusat dari pemberitaan Injil. Jangan sampai kita belok ya saudara. Jangan sampai kita hanya begini, oh, kalau kamu ikut Yesus, kamu dapat rezeki banyak. Kalau cuma begitu-begitu saja, nanti mereka sudah ikut Yesus, apalagi ditambah dengan pengajaran, kalau kamu setia, maka Tuhan setia. Kalau kamu nggak setia, ya wajarlah kamu kena kutuk dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa sekalipun kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia. Dia tetap Tuhan yang mencintai saudara dalam segala keadaan. Mau kaya, mau sangat miskin sekalipun, mau ganteng, mau kurang ganteng, saudara, mau punya jabatan atau enggak punya jabatan, kebenarannya Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, dia mencintai saudara, dia setia kepada saudara dan saya karena memang pribadinya yang penuh kasih dan setia. Jadi jangan sampai berita Injil kita berbelok, saudara. Makanya kalau saudara lihat Markus pasal 16, coba kita kembali Markus pasal 16 ayat yang ke-8. Markus 16 ayat yang ke-8. Saudara lihat di bagian B-nya. Di Alkitab saudara ada kan? Dengan singkat mereka sampaikan, atau melihat 8 aja kita baca. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya, saudara perhatikan, Yesus sendiri dengan apa? Perantaraan murid-muridnya, berarti yang memberitakan siapa? Yang memberitakan Injil siapa ini? Murid-muridnya, tapi sesungguhnya yang memberitakan Injil adalah Yesus sendiri yang memakai murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang apa? Keselamatan yang kekal itu. Berita Injil berbicara tentang Yesus yang memberikan anugerah keselamatan yang kekal itu, saudara. Bukan menjadi pelampiasan keinginan daging kita. Saya percaya dia sebagai Bapa yang baik, dia mengerti apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saya percaya dia sangat mengerti dan peduli pergumulan apapun dalam hidup kita. Tapi saya percaya juga dia mau kita hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bukan melampiaskan keinginan daging kita. Bukan melampiaskan hawa nafsu kita. Jangan sampai berita Injil kasih karunia ini berbelok menjadi Tuhan menjadi alat untuk memenuhi keinginan kita. Berita Injil kasih karunia itu membuat kita terpesona akan dia. Sehingga kita berkata hidup dan matiku hanya untuk Tuhan. Saudara, berita Injil membuat kita hanya menginginkan dia lebih daripada apapun. Karena kalau pemberitaan Injil kita itu benar, saudara, hati saudara dan saya akan berkobar-kobar jatuh cinta sama dia. Kita akan, apalagi dengan pekerjaan Roh Kudus yang mencurahkan kasih-Nya kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, saudara akan merasakan kehidupan yang sangat berbeda dibandingkan dengan kehidupan yang diseret dan dipikat oleh hawa nafsu duniawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Injil keselamatan. Tapi jangan sampai kita tanpa sadar terbelok ya. Hanya karena kita berkata Tuhan baik, lalu Tuhan jadinya memenuhi semua keinginan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahaya itu, saudara. Kita yang karena kebaikan Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan yang begitu ajaib itu. Sehingga membuat kita hanya menginginkan pribadinya dia. Beritakan Injil yang benar, saudara. Saya percaya kesembuhan terjadi. Saya percaya ekonomi kita dipulihkan. Tapi itu bukan alat ukur atau goal kita. Waktu kita mengenal kebenaran firman dengan benar,
Makanya tadi saya katakan bahwa firman tuh Alkitab tuh luar biasa. Vertikal dia ajarkan kita, membuat kita terkagum-kagum akan dia. Horizontalnya juga dia ajarkan kita bagaimana kita mengasihi sesama, saudara. Seperti statusnya Buddha, walaupun kalau mengasihi orang yang kita sayangin, yang baik pada kita itu mudah. Tapi Alkitab mengajarkan kita jauh lebih dalam untuk mengasihi musuh kita, saudara. Tapi di satu sisi lain Alkitab juga mengajarkan kita bagaimana kita harus memilih pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Tapi motivasi hati kita adalah kasih, kita tetap mengasihi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita lihat Alkitab akhir-akhir ini, kita semakin melihat secara keseluruhan, vertikal dan horizontal, bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita disiplin, menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang dapat diandalkan, menjadi orang yang setia, saudara. Itu semua ada dalam Alkitab. Sehingga kalau kita siang malam merenungkan kebenaran firman Kristus, betullah apa yang terjadi. Yang Alkitab katakan, hidup saudara dan saya akan diberkati. Berkat jasmani bukan goal kita. Waktu saudara dan saya merenungkan kebenaran firman Kristus, kekayaan rohani yang ada di dalam hidup saudara dan saya, itulah yang membuat bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah, dan semua berkat jasmani harus mengikuti kita. Karena berkat jasmani itu hanyalah alat untuk kita memuliakan Allah. Jadi jangan sampai terbalik, saudara. Saya mempelajari Alkitab, kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang terpilih, itu kayak pengetahuan, hikmat, saudaraku, yang ada di dalam hatinya inilah, kaya akan kasih, akan iman, yang membuat dia hidup dalam kerajaan Allah. Dan berkat jasmani itu hanya alat sementara, saudara, yang kita pakai untuk memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang penting yang kita harus ingat, saudara dan saya telah terhisap dalam kehidupannya Kristus. Yesuslah yang hidup dalam kita, bukan diri kita lagi, tapi Kristus. Yang pertama yang kita harus ingat, kita punya Tuhan yang hidup, dia penguasa di surga dan di bumi. Amin. Katakan bersama saya, kita punya Tuhan yang hidup, penguasa di surga dan di bumi. Yang kedua, kita telah diutus untuk memberitakan Injil. Kita telah diutus untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, saudara, kita disertai oleh kuasa Roh Kudus. Ini pesan yang sangat penting, saudaraku, ketika kita peristiwa seputar kenaikan Yesus dalam surga, saudara, itu adalah peristiwa penyaliban dan pencurahan Roh Kudus. Saudara. Penyaliban berbicara kita sudah mati bagi diri kita hidup bagi Kristus, saudara. Betul ya? Lalu setelah kenaikannya pencurahan Roh Kudus, artinya apa? Kita tidak mengalami keterpisahan dengan Yesus. Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan murid-muridnya atau orang-orang yang dikasihinya. Bukan berarti dia memutuskan hubungan. Justru Yesus naik ke surga, dia ingin hubungannya dengan saudara dan saya itu bersifat kekal karena Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, Roh Kudus telah dicurahkan. Ada banyak sekali ayat-ayatnya dalam Alkitab. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 4 dulu. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, dan untuk mengatakannya. Mereka untuk mengatakannya. Maka ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sudah dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu terjadi perubahan dari perkataan mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara, saya percaya ini bukan sekedar bahasa roh, saudara, tapi juga perkataan bahasa-bahasa yang ada pada zaman itu, saat itu, saudara, sehingga orang yang melihatnya mengerti bahasa yang ada di dalam bumi ini, saudara, seperti yang telah diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kita kembali ke Markus pasal 16. Markus pasal 16, ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga.
lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan baca bersama, dan apa? Ayat 20 bagian B, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Roh Kudus menyertai saudara. Pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin saudara kepada kebenaran firman Kristus. Waktu saudara memberitakan Injil yang sesungguhnya, Injil kasih karunia, yang Tuhan penuh dan kasih karunia yang menganugerahkan keselamatan. Yesus dianugerahkan supaya saudara dan saya yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan. Alkitab mencatat Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Roh Kudus dicurahkan artinya kita disertai olehnya sampai selama-lamanya. Amin. Tiga hari ini yang sederhana. Yang pertama, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang sangat berkuasa di bumi maupun di surga. Yang kedua, saudaraku, apa? Kita telah diutus untuk memberitakan Injil. Injil keselamatan, Injil kasih karunia, Injil Yesus Kristus. Ada banyak istilahnya, tapi intinya semuanya sama. Karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman. Kita diutus untuk memberitakan Injil yang ketiga. Kita disertai dengan Roh Kudus, dan itu berarti kita disertai dengan tanda-tanda mujizat ajaib. Saudara, dalam hidup saudara dan saya mengalami tanda-tanda mujizat ajaib. Dunia boleh bergoncang, tapi kalau kita mengerti prinsip kerajaan Allah, kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kalau kita kembali ke dalam prinsip kerajaan dunia, saudara, semuanya sedang mengalami ketakutan, semuanya mengalami kekhawatiran saat ini, saudara. Kita sedang hidup dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau kita lihat waktu-waktu ke depan, Presiden kita saja sudah berkata kita berdamai dengan corona. Corona mana punya tangan diajak salaman damai, gitu kan ya. Tapi mari kita belajar berhikmat. Hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak gerakan kita untuk pergi, jangan pergi. Saya berkata sama istri saya, kalau misalkan kamu pingin ke pasar, tiba-tiba hatimu nggak sejahtera, jangan pergi. Belajar ngikut sajalah. Belajar ngikut baik-baik. Hormati Roh Kudus, taati Roh Kudus dalam hidup kita. Hormati dan taati. Ketika kita mentaati Roh Kudus, seakan-akan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi percayalah, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, asal kita bersama dengan Roh Kudus, itu adalah tempat yang terindah dan ternyaman. Amin. Saudara, saya ulang sedikit, saudara. Ada 3K yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama apa? Kita punya Tuhan yang hidup, penguasa di surga maupun di bumi. Tuhan yang hidup itu yang mencintai kita. Yang kedua, kita diutus untuk memberitakan Injil. Injil kasih karunia, Injil keselamatan itu. Jadi, biarlah kita memberitakan Injil kasih karunia itu yang menyatakan bahwa Tuhan rindu untuk kita diselamatkan. Ketika kita bicara tentang Injil, itu bicara tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan bicara tentang kekayaan, jabatan, nama besar. Itu hanya bonus yang menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan jadikan itu menjadi pusat. Jadi kalau kita salah orientasi, makanya iman kita mudah goyah. Kenapa iman kita mudah goyah? Karena kita pakai alat ukur yang salah untuk mengukur kebaikan Tuhan. Yang kita pakai adalah kalau saya sembuh baru Tuhan itu sayang sama saya. Kalau saya belum sembuh, di mana Tuhan? Apa Tuhan sayang sama saya? Kalau saya setia, saya bayar harga, saya mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan all out semuanya, maka Tuhan pasti baik sama saya. Kalau saya nggak all out, Tuhan nggak baik sama saya. Saudara, makanya orang yang hidup di dalam hukum Taurat yang mengandalkan perbuatannya akan mudah sekali untuk stres. Saudara. Tapi kita yang hidup dalam kasih karunia Allah, setelah kita benar-benar mengalami kasih karunia Allah, mengalami cinta Tuhan, kita sadar kita adalah pribadi yang dicintai bukan karena keberadaan kita, tapi karena memang Dia sesungguhnya pribadi yang penuh kasih itu. Kita sadar sekalipun kita jatuh bangun, bukannya kita ingin jatuh, saudara. Orang yang mengalami kasih karunia nggak pingin tinggal dalam dosa, dia nggak pingin jatuh bangun dalam dosa. Tapi mungkin ketika kita jatuh, iblis mengintimidasi,
kita sudah dan berkata, kamu gak layak, kamu gak pantas, tapi kita sadar kita punya Tuhan yang setia, yang mencintai kita dalam segala keadaan. Saudara, dia mengutus saudara dan saya memberitakan Injil yang benar, Injil kasih karunia itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita adalah pribadi yang disertai oleh Roh Kudus. Hormati Roh Kudus dalam hidup kita. Sadari selalu kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam segala keadaan, belajar peka, dan belajar kita menyadari bahwa kita sudah mati terhadap keinginan daging kita dan hawa nafsu kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, saya percaya kita semua akan finishing well. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Alkitab mencatat ada orang yang memulai dengan roh, tapi kembali kepada daging, mengandalkan perbuatannya. Tapi saya percaya kita berbuat bukan karena supaya kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk kita memberitakan Injil, berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Semakin kita mengenal kebenaran, karena kita mengalami kasih daripada Tuhan, kita juga menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Kita bersama-sama memahami kebenaran ini secara utuh, saudara. Kita punya Tuhan yang hidup, yang mengerti. Mungkin kalau ada di antara kita yang merasa seorang diri, yang merasa tidak ada seorang pun yang mengerti dan peduli, saudara. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kalau saudara hari ini mengalami pergumulan, gak usah buat status yang mencari belas kasihan karena orang hanya akan menertawakan kita saja. Tapi kalau kita mengalami pergumulan, ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Bapa rohanimu. Cari orang yang dapat dipercaya untuk engkau curhat. Saudara. Sehingga kita mendapatkan bimbingan, pertolongan bersama-sama kita sebagai keluarga. Boleh saling mengasihi satu sama yang lain. Saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Hormati Roh Kudus dan belajar taat. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyata melalui kehidupan kita semua. Saya ingin tutup dengan sebuah ayat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Hari Rabu kemarin saya sudah menyinggung bahwa hukum Taurat diberikan, hukum Taurat itu menjadi cermin bagi kita, supaya kita bisa melihat bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang gak layak di hadapan Tuhan. Itu tujuan hukum Taurat diberikan, supaya kita mengenal dosa. Tapi setelah saudara dan saya lahir baru, kita bukan bercermin dari hukum Taurat. Justru melalui hidup saudara dan saya, mencerminkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya terpancar keluar. Kita lihat pelayan-pelayan dari perjanjian baru itu seperti ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sudah. Dan saya ulang, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sudah. Manifestasi gambar dan rupa Allah dalam hidup kita itu nyata dalam kemuliaan yang semakin besar. Beritahu kiri kanannya, kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Katakan lebih mantap lagi, kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Mencerminkan kemuliaan Kristus. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Bawa persembahan ke tempat
Tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ia telah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dan sebagai bukti cintanya, Ia menanggung semua penghukuman atas dosa saudara dan saya di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepadanya. Dia baik. Dia baik. Yesus. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kita telah sehat sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang dapat membunuh kita. Hanya kalau waktunya tibalah Tuhan yang memanggil kita, baru kita boleh kembali. Karena kita berada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Yesus yang baik menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kita terima kesehatan yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita terima perlindungan yang sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Bukan karena kehebatan kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan penguasa surga dan bumi, yang penuh dengan kasih karunia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Oh, Yesus. Mari ambil waktu menyembah, menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Yesus, naikkan syukur kepada Terima Dia. kasih buat pengorbanan-Mu. Dia sangat baik. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang berkuasa.
kita tinggikan namanya. Haleluya. Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, perlindungan yang sempurna oleh bilur-bilur Yesus dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih buat hikmat-Mu, bagaimana kami harus hidup saat-saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kami memimpin kami. Hari demi hari, langkah demi langkah kami berada dalam tangan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Makasih Bapa, kami bersyukur atas semuanya. Makasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita deklarasikan iman kita bersama. Mari kita berdoa. Aku percaya, aku hidup dalam kasih karunia Allah. Aku percaya, aku punya Tuhan yang hidup, penguasa di surga dan di bumi. Dan aku percaya, Roh Kudus yang menyertai aku, memberikan aku keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil. Aku percaya, aku disertai oleh kuasa Roh Kudus, dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Dan aku percaya, tanda-tanda mujizat ajaib menyertai kehidupanku. Aku percaya, kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, penyertaan-Nya, dan perlindungan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dan saya berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati.